acara salajengipun inggih menika kajian sejarah tentang Kadipaten Sedayu atau tentang sejarah Kanjeng Sepuh Sedayu ingkang dalam hal menika badhe dipun sampaikan panjenenganipun Al Ustaz Eko Jarwanto MPD selaku penulis buku sejarah Sedayu. Dumateng panjenenganipun Al Ustaz Eko Jarwanto wekdal kawula aturaken. Nggih, ngapunten Bapak Ibu. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih matur suwun. Niki langsung kemawon. Karena memang sudah malam, coba nanti tidak lama. Jadi saya diberi amanah untuk mengungkapkan, menjelaskan para penguasa yang ada di Kabupaten Sedayu. Tentu tugas yang tidak mudah. Menjelaskan para penguasa Sedayu, tapi tidak boleh berdasarkan cerita tutur, harus berdasarkan datanya bisa dilihat, datanya bisa dipegang dan bisa dimiliki oleh semua orang. Nah, itu yang disebut dengan metode ilmiah. Dan saya pun juga tidak pelit untuk berbagi data. Nah, penelitian tentang para adipati yang ada di Sedayu itu sebenarnya sudah saya mulai mungkin sekitar 6 tahun yang lalu, sehingga selama 5 tahun terakhir proses penelitian itu terus berlangsung. Sampai minggu kemarin juga masih menelisik. Nah, dari sekian penelitian, kajian, ada banyak hal yang saya atau kita temukan. Dan ini temuan yang mengejutkan, yang bisa jadi selama ratusan tahun itu tidak pernah disampaikan kepada panjenengan. Bahkan bisa jadi para terahnya juga tidak tahu. Dasar saya coba menggunakan pendekatan yang berbeda. Pendekatan berbeda, faktual. Untuk khusus penelitian ini, saya gunakan 2 hal. Yang pertama itu sumber inskripsi yang ada di belakang Masjid Kanjeng Sepuh. Nah, rupanya inskripsi itu jarang sekali dibaca, padahal itu bisa termasuk kategori sumber primer. Bahkan tidak hanya inskripsi, posisi makam itu juga menunjukkan silsilah. Posisi makam itu simbolitas silsilah. Bahkan kita bisa menyusun silsilah dari bacaan inskripsi yang ada di belakang Masjid Kanjeng Sepuh. Nah, itu sumber pertama. Sumber kedua, saya coba melacak silsilah. Saya kumpulkan silsilah-silsilah. Alhamdulillah saya dapat sekitar 5 silsilah yang ditulis oleh para keturunan Kanjeng Sepuh. Nah, silsilah ini menjadi silsilah yang pakem. Maksudnya begini, kalau ada orang mengaku keturunan Kanjeng Sepuh tidak memiliki 5, satu saja dari 5 ini bisa jadi gugur. Nah, silsilah ini belum saya berikan kepada pengurus, dan seakan saya dengan sukarela saya berikan. Silsilahnya tidak ditulis 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, tapi ditulis setengah abad yang lalu, ditulis 100 tahun yang lalu. Jadi proses penulisan itu sudah dimulai ratusan tahun lalu. Nah, ini menjadi sebuah hal baru. Nah, mari kita coba buka sesama. Ini saya kasih judul Jejak Sejarah Para Bupati Kabupaten Sedayu. Nah, ini yang pertama. Jadi iya, yang sana tidak ini. Secara garis besar timelinenya
kalau kita berbicara Bupati Sidayu dapat kita bagi menjadi dua dulu. Yang pertama adalah Bupati Sidayu yang ada di Sedayu Lawas atau Lamongan. Jadi sebelum pendoponya di sini, di Sidayu Gresik ini, pendopo Sidayu Kabupaten Sidayu itu ada di Sedayu Lawas, di desa Sedayu Lawas. Siapa saja bupati yang ada di sana, saya lacak ada dua yang diketahui, tercatat di dokumen, yaitu Tumenggung Tirtowijoyo 1 dan Tumenggung Tirtowijoyo 2. Tirtowijoyo 1 itu bapaknya, diteruskan oleh Tirtowijoyo 2. Nah, kemudian periode itu berakhir 1737. Nah, setelah itu para penguasa Sidayu beralih atau digantikan oleh Raden Tumenggung Suro Adiningrat. Kalau di dokumen, di arsip, di naskah itu hanya disebut Raden Tumenggung Suro Adiningrat. Angka 1, 2, 3 itu adalah rekonstruksi para sejarawan untuk memudahkan, karena semua dokumen menyebutnya namanya sama. Nah, itu kita perlu melihat mengapa saya harus dipindahkan ke sini. Itu menjadi pertanyaan kunci nanti membuka mengapa dipindahkan ke sini. Jadi pertama kali wilayah Sidayu tentu berada di bawah Mataram. Ini era Pakubuwono II. Di bawah Pakubuwono, jadi sebuah kerajaan itu kan ada faksi, sama dengan sebuah partai politik itu ada faksi gitu. Ada 5 faksi, tapi 2 yang paling kenceng faksi itu adalah Jayaningrat sama Cakraningrat. Tirtawijaya 1, Tumenggung Tirtawijaya 2 itu faksinya Jayaningrat dari Pekalongan. Itu satu klan dengan Bupati Tuban, Bupati Rembang, Bupati Pati, Bupati Tembak. Artinya Tirtawijaya dengan Bupati Tuban itu Bupati Trah Cina. Jadi dulu Tuban, Sedayu Lawas, Rembang, Pati itu bupatinya Cina semua, keturunan Cina. Musuhnya klan dari Cakraningrat, dari Madura. Nanti akan menurunkan Tumenggung Suro Adiningrat sampai dengan yang bupati terakhir. Nah, begitu wilayah Sidayu diberikan oleh Trah Cakraningrat keempat, wilayah Sidayu ia menunjuk putranya, putra mahkota namanya Raden Tumenggung Suro Adiningrat I menjadi bupati Sidayu. Anaknya itu tidak mau pendoponya ada di Sedayu Lawas, termasuk Cakraningrat sendiri tidak mau menempati pendopo bekas musuh faksinya. Oleh sebab itu pendopo itu harus dibikin baru di tepian Selat Madura, yaitu di sini. Nah, dulu timurnya alun-alun itu laut. Mengapa bisa di sini? Selat Madura itu jantung ekonomi. Kalau di barat ada pendopo Sidayu, di sisi timurnya ada pendopo dari Keraton Cakraningrat. Kalau bisa menguasai Selat Madura, maka politik ekonomi itu sudah kepegang tangan gitu. Nah, yang para bupati di sini itu masih kita bisa bagi menjadi dua periode. Yang warna putih itu adalah para bupati abad 18, jadi 1700-an. Yang sebelahnya itu bupati tahun 1800-an. Maknanya enak. Kalau yang kuning itu para bupati yang dimakamkan di belakang sini, belakang Masjid Kanjeng Sepuh. Tapi kalau yang putih itu tidak di sini. Nah, kemarin kita sudah nyekar ke beberapa makam bupati itu. Nah, saya bahas satu-satu bupatinya dan saya tunjukkan di mana makamnya. Yang pertama Raden Tumenggung Suro Adiningrat pertama, dikenal dengan Kromo Wijoyo. Masyarakat Sidayu mengenal itu Kromo Wijoyo, tetapi jenengan tahu makamnya di mana?
kalau orang Sidayu ditanya makame Kromo Wijaya ku ning ndi? Nah, jadi yang namanya Kromo Wijaya ini bupati pertama Sidayu yang ada di Sidayu Gresik, memerintah selama 8 tahun. Jadi beliaulah yang bangun pertama kali masjid ini, Masjid Sidayu, yang bangun alun-alun, yang bangun pendopo, yang bangun pelabuhan Sedagaran. Ya, ini Raden Temenggung Suradiningrat pertama. Tentunya tidak semegah ini ya, posisinya masjid yang sederhana tapi sudah ada alun-alun. Inilah cikal bakalnya. Beliau itu putra mahkota, anak tertua dari Cakraningrat keempat. Nah, itu tadi kebijakannya. Nah, pada tahun 1745 beliau diangkat. Nah, diangkat itu untuk menggantikan ayahnya menjadi penguasa Madura. Nah, jadi nanti gelarnya adalah Cakraningrat ke-5. Nah, mengapa menggantikan bapaknya? Ya karena bapaknya memberontak pada Mataram, sehingga beliau diasingkan di Cape Town, Afrika Selatan, meninggal di Afrika Selatan. Namun selang beberapa tahun kemudian jasadnya dibawa ke Bangkalan dan dimakamkan di Bangkalan. Termasuk nanti Tumenggung Suroadiningrat pertama ini yang kita sebut Kromo Wijaya, itu makamnya ada di mana? Makamnya ada di Bangkalan. Itu clear, kemarin kita bersama tim sudah ke sana melihat langsung. Ini makam beliau. Nah, makam yang kita sebut Kromo Wijaya, makam yang sing babat alas Sidayu Kota. Makamnya sangat bagus sekali. Makamnya ada di Air Mata. Kalau Bapak Ibu pernah ziarah ke Air Mata, mungkin Bapak Ibu tidak sadar kalau di sana ada 2 Bupati Sidayu dimakamkan di sana. Bahkan semua keluarga Bupati Sidayu dimakamkan di sana. Ini tertulis jelas ada di papannya itu. Beliau wafat tahun 1770. Ini. Nah, setelah beliau tidak jadi Bupati Sidayu, siapa yang menggantikan? Nah, kita lihat Bupati kedua. Bupati kedua adalah Tumenggung Joyodirjo. Nah, siapa Joyodirjo? Joyodirjo itu anaknya Kiai Tumenggung Pusponegoro. Nah, beliau memerintah hanya 5 tahun. Jadi begitu Suroadiningrat, karena dianggap keluarganya memberontak kepada Mataram, memberontak Pakubuwono, jabatan Sidayu itu akhirnya diserahkan pada terah lain, yaitu terah Pusponegoro. Nah, Pusponegoro menunjuk anaknya yang bernama Joyodirjo menjadi Bupati Sidayu. Nah, di sini ada inskripsinya. Nah, punika pakuburan Kiai Tumenggung Joyodirjo. Kalau jenengan masuk ke dalam, nisannya tertulis jelas Bupati Panagari Sidoajeng. Dulu Sidayu disebut juga dengan Sidoajeng. Tertulis di nisannya dan tertulis di inskripsinya. Kalau jenengan ke Gresik, jenengan bisa nyekar ke makam Bupati Sidayu ini. Posisinya agak paling depan, menghadap ke selatan. Ini Bupati kedua Sidayu. Kemudian setelah 5 tahun, beliau digantikan oleh Tumenggung Suroadiningrat kedua. Suroadiningrat kedua ini putranya Kromo Wijaya. Nah, jadi Kromo Wijaya atau Suroadiningrat pertama itu berhasil memulihkan kepercayaan Pakubuwono untuk meminta lagi Sidayu supaya dikembalikan ke terah Cakraningrat. Berhasillah ya. Kemudian ia menunjuk putranya. Ia memerintah cukup lama ini, 20 tahun. Dikenal pula dengan nama Raden Abdul Jamali. Kemudian beliau ini sempat menikah juga dengan Raden Ayu Galuh, putri Bupati Surabaya yang bernama Condronegoro. Namun sayangnya beliau wafat dan meninggalkan istri yang
saat itu hamil. Ini tertulis di silsilahnya juga. Nah, sayangnya makam beliau ini belum diketahui pasti. Tapi dugaan saya, dugaannya, hanya dugaan, makam beliau ada di Air Mata. Ini dugaan. Karena posisi saat beliau wafat, ayahnya Kromo Wijaya itu masih hidup. Maka tidak mau biasanya ia akan ditarik kembali ke pusara astana keluarga besar, karena Kromo Wijaya masih hidup itu. Berikutnya Raden Temenggung Suradiningrat ketiga. Nah, yang ketiga ini kita beruntung menemukan makamnya, menemukan nisannya juga. Beliau anak dari Kromo Wijaya juga. Karena kakaknya meninggal, maka posisi Bupati Sidayu digantikan adiknya. Beliau memerintah hanya 10 tahun di sini. Dikenal dengan nama Raden Tawangalun. Nah, mungkin ada yang pernah mendengar Raden Tawangalun. Nah, ini beliau putra Temenggung Suradiningrat pertama. Ke tahun 1780, setelah menjadi Bupati Sidayu 10 tahun, beliau kemudian diangkat menjadi penguasa Madura dengan gelar Panembahan Cakraningrat ke-7. Kemudian statusnya dinaikkan menjadi Sultan Madura pertama yang mengangkat Dendles sama Raffles pada tahun itu. Nah, ini adalah makam beliau, makam Bupati Sidayu ke-4. Aneh mungkin ya, Bupati Sidayu dimakamkan di sana. Tapi ya itulah keadaannya. Nah, kemudian ini ada lagi Bupati kelima, Raden Temenggung Suradiningrat ke-4. Menjadi Bupati Sidayu 18 tahun. Dikenal dengan Raden Panji Dewa Kusuma. Beliau diperkirakan wafat ini 1798. Nah, yang menarik menurut silsilah yang kita temukan di sini dicatat silsilahnya bahwa Suradiningrat ke-4 ini siding Ngawen, artinya sedo lan dikubur di Ngawen. Tidak ada lagi desa Ngawen itu selain yang sebelah selatan ini, yaitu di Ngawen Sidayu Pakuncen. Nah, ini menjadi bukti. Jadi maksudnya itu begini dulu, Pakuncen itu kayaknya direncanakan akan menjadi makam para Adipati Sidayu dengan dimulai ini. Nah, direncanakan, cuma nampaknya tidak dilanjutkan karena bupati berikutnya justru dimakamkan di belakang Masjid Kanjeng Sepuh. Ini di silsilahnya bunyinya begini, dimakamkan di Ngawen. Nah, kita coba perhatikan nisan. Ini salah satu contoh nisan. Nisan yang ada di Ngawen, ini Ngawen, ini nisan Cakraningrat, sama plek persis. Nah, hal yang tidak bisa dibantah. Maksudnya begini, makam di Ngawen kan terkenal dengan makam Mbah Sinari. Nah, tetapi bagi saya tidak begitu tertarik dengan Mbah Sinarinya. Saya justru tertarik dengan makam yang ada di luar, di sisi timur Cungkup dan di sisi barat Cungkup, karena itu menjadi dua blok, dua faksi yang berbeda. Makam di timur Mbah Sinari itu tipe-tipenya tipe Jawa, baik itu Pusponegoro, Demak dan lain sebagainya. Tapi makam yang ada di sebelah barat Mbah Sinari itu full tipe Madura. Maknanya begini, orang yang dimakamkan di sebelah barat Mbah Sinari itu sebagian besar adalah orang keturunan bangsawan Madura. Nisannya tuh sama persis plek, mulai nisannya, ornamennya dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau jenengan ke Mbah Sinari kan tidak memperhatikan hal-hal ini. Kalau saya memperhatikan gitu, corak nisannya sama plek, pasti ini diimpor dari Madura, bisa jadi. Karena ya kita belum tahu tokoh ini siapa ya.
Tapi dari kesamaan ini pasti ia seorang bangsawan. Nah, ini beberapa bentuk-bentuk nisan. Saya biasanya sering memotret nisan dan sedikit menerjemahkan apa itu nisannya itu. Kalau ini tokoh penting, cuma ini saya hanya bisa membaca 3 baris karena baris keempat aus. Ini puniko pakuburan titik ki gitu aja. Jadi ada aksara yang aus. Tapi kemungkinan beliau juga seorang pejabat juga. Cuma kita belum tahu karena posisi baris ke-4, 5 itu aus. Ini banyak, ini tipe Madura. Yang saya tunjuk ini tipe Madura, ini Pusponegoro, ini tipe Demak. Jadi di situ banyak tipe. Nah, ini yang menarik. Tadi sudah saya bahas 5 bupati yang makamnya ada di Bangkalan, di Pusponegoro, dan di Ngawen. Sekarang kita bahas makam yang ada di belakang. Nah, nanti panjenengan jangan kaget. Karena pendekatan saya adalah di inskripsi dan silsilah, maka apa yang saya utarakan bisa jadi berbeda dengan pemahaman selama ratusan tahun. Nah, ini kita coba. Kita mulai dengan Kanjeng Kudus. Oke. Kalau secara urutan tadi, Kanjeng Kudus ini menjadi bupati ke-6. Nah, bupati ke-6. Memerintah, jadi sebelumnya itu beliau menjadi bupati di Kudus, berakhir 1798, kemudian dipindahkan ke Sidayu mulai tahun 1798. Cuma angka tahun berakhirnya tidak diketahui. Cuma tahun wafat diketahui, tahun berakhir tidak diketahui. Dikenal dengan Kanjeng Kudus atau dalam silsilah disebut Raden Sumeru. Ini biasanya kita menyebut bupati pertama. Nah, perlu diingat, bupati pertama di sini adalah bupati pertama pada masa gubernemen. Gubernemen itu pemerintah Hindia Belanda. Kalau bupati sebelumnya yang 5 itu adalah bupati pada era Mataram sampai Company. Sehingga yang dimaksud bupati pertama ini adalah bupati pada masa pemerintahan gubernemen. Nah, beliau Kanjeng Kudus, kalau sebagian kan sudah percaya Kanjeng Kudus itu dari Kudus gitu ya. Kanjeng Kudus itu dari Kudus gitu. Bagaimana kalau saya membuat pendapat yang berbeda? Oke. Kanjeng Kudus itu cucu langsung dari Cakraningrat ke-4. Beliau juga cicit Cakraningrat kedua. Dari mana saya dapat ini? Bahkan ibunya bernama Ratu Anom, ayahnya bernama Raden Surodiloyo, seorang patih Madura. Artinya apa? Kanjeng Kudus ini wis ibu Meduro, bapak Meduro, mbah Meduro, buyute Meduro. Dari mana saya dapat info ini? Bentar, kalau ini surat ditulis oleh Kanjeng Kudus kepada gubernemen. Ini saya temukan surat dari Kanjeng Kudus berstempel, ditulis 1808. Ini dokumen penting ini. Nah, ini inskripsi di belakang Masjid Kanjeng Sepuh dan jarang sekali dibaca orang. Kita baca. Nah, inskripsi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian ada ini pegon, tapi bahasa Melayu. Yang ini Honocoroko, bahasa Jawa. Nah, yang saya tulis di sini bahasa Jawa. Kalau pegon lebih mudah pegon. Yang bahasa Jawa coba bunyinya begini. Kanjeng Raden Adipati Suro Adiningrat lahir wonten ing Panagari Madunten. Tulisannya begitu. Maksudnya bagaimana? Suro Adiningrat iku lahir neng Meduro. Artinya Kanjeng Kudus iku teko ndi? Iya Meduro. Iya. Tulisannya itu ada di makam. Ditulis ratusan tahun lalu. Ketika beliau wafat ditulis. Suro Adiningrat lahir wonten ing Panagari Madunten. Madura basa aluse Madunten. Gresik basa aluse Tandes. Surabaya basa aluse Suropringgo. Pasuruan basa aluse Pasedahan. Pamekasan basa aluse Pamelingan. Jadi nama-nama itu punya bahasa halus gitu.
bahasa sastra. Diperjelas lagi siapa ayahnya. Nah, Kanjeng Kudus itu putranya Raden Arya Suradiloyo Patih Madunten maneh. Diperjelas lagi siapa ayahnya. Ayahnya Patih Suradiloyo yang menjabat patih di Kerajaan Madura. Dijelaskan lagi ibunya. Siapa ibunya Kanjeng Kudus? Namanya Ratu Anom. Jadi inskripsi ini tidak cukup itu, disebutkan nama kakeknya juga. Kakeknya siapa? Pak Kanjeng Pangeran Cakra Ningrat. Cuma di sini ia menyebutnya kaping 3, seharusnya 4. Tapi saya bilang tadi angka 1, 2, 3, 4 itu bikinan hari ini, bikinan hari-hari ini ya. Tapi yang jelas di situ ini clear. Kanjeng Kudus di nisannya itu menyebut siap ia lahir di mana, ayahnya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa. Siapakah Cakraningrat? Ia itu seorang penguasa di negara Madura, di Kutha Sembilangan. Jadi keratonnya di Sembilangan. Nah, kita lihat inskripsi. Jadi begini Bapak Ibu, inskripsi nisan itu tidak hanya menjelaskan siapa ia wafat, kapan ia wafat. Inskripsi nisan itu juga bentuk legitimasi. Legitimasi kekuasaan, legitimasi terah, legitimasi kewenangan. Maksudnya apa? Biar masyarakat juga dengan membaca itu mengakui siapa beliau. Jadi sebenarnya Kanjeng Kudus itu sudah menulis dirinya sendiri di situ. Sudah menulis. Nah, baru pada yang ini mengapa saya blok hijau. Hijau ini adalah pernyataan legitimasi. Nah, pernyataan legitimasi ku yo aku ki lho, wong tuaku iki, mbahku iki. Nah, itu legitimasi. Nah, hampir semua nisan bicara begitu. Baru paragraf kedua beliau bercerita dirinya sendiri. Kita lihat Wahu tadi Raden Adipati Suradirinat jumeneng Bupati Panagari Kudus. Jadi diangkat menjadi Bupati Kudus tahun ini Alif 1699 Hijriah 1987 utawi tahun Walandi. Tahun Walandi itu tahun Belanda atau tahun Masehi 1773. Kemudian ini ing nalika dinten Ahad tanggal 12 bulan Muharram tahun 1725 ini hijrah itu tahun Hijriyah. Nyalih jumeneng Bupati ing Panagari Sidoarjo. Tahun segitu dipindah menjadi Bupati Sidayu. Kemudian ini pinuju dinten Kemis tanggal 28 wulan Dzulhijjah tahun Ehe 1740, Hijriyahnya 1228, Walandinya 1814. Surut itu wafat, meninggal. Surut kasareaken wonten ing Astono, wafat dan diistirahatkan di pemakaman. Sakwingkingipun ing Masjid Sidoarjo, di belakang Masjid Sidoarjo. Jadi gini, dulu nama masjid ini adalah Masjid Sidoarjo, gitu Mas Edi. Kalau sekarang kan namanya Masjid Kanjeng Sepuh. Dulu namanya ini, 100 tahun lalu namanya ini. Karena Kanjeng Sepuh belum jadi bupati. Kanjeng Sepuh belum ada, namanya itu ini Astono, itu pemakaman sawingkinging Masjid Sidoarjo. Jadi dulu namanya ini Masjid Sidoarjo, pertama kali didirikan. Nah, kita lanjut ke ini nanti menarik. Kanjeng Kudus digantikan oleh Kanjeng Joko. Beliau mengapa disebut Kanjeng Joko? Kalau menurut pembacaan inskripsinya itu disebut Kanjeng Joko karena beliau wafat pada usia yang sangat muda, usia 24 tahun. Kalau sekarang ya baru lulus S1. Jadi beliau itu umur 20 tahun jadi bupati, 4 tahun kemudian wafat. Jadi masih muda sekali, tapi sudah menikah. Cuma di silsilah itu sudah punya anak atau belum. Kalaupun sudah punya anak, posisinya masih bayi. Nah, ini nanti yang menjadi problematik. Beliau siapa? Beliau putra Kanjeng Kudus.
Raden Adipati Arya Suro Adiningrat pertama. Ini. Dari mana kita tahu bahwa Kanjeng Joko itu anaknya Kanjeng Kudus? Dari pembacaan ini. Nah. Oke, Kanjeng Raden Adipati Suro Adiningrat ingkang kaping kalih Bupati Panagari Sidayu nalika taun Jimawal Hijriyah tahun Walandi anggantosi panggenan bapakipun, menggantikan posisi bapaknya. Ini seperti tadi saya bilang, baris pertama ini legitimasi. Kanjeng Joko juga butuh pengakuan. Aku jadi bupati ikut lewat jalur mana? Teko bapak supaya masyarakat tahu bahwa saya itu berhak menjadi bupati karena ayah saya juga bupati. Jadi baris pertama itu isinya legitimasi semua, Pak. Nah ini ganteni ingkang Romo Kanjeng Raden Adipati Suro Adiningrat ingkang kaping setunggal saking nagari Kudus. Maksudnya Kudus itu sebelumnya jadi Bupati Kudus, tapi asalnya dari Madura. Punika putra patutan saking Mas Ajeng Tresnawati. Nah ini Kanjeng Joko itu tidak hanya menyebut ayahnya, tapi juga menyebut ibunya. Ini ayahnya Suro Adiningrat atau Kanjeng Kudus, ibunya bernama Mas Ajeng Tresnawati. Legitimasi lagi dia. Lengkap ini. Menyebut bapaknya, ya nyebut ibunya. Dirunut ya teko mbae. Nah, ini kedua. Nah, ini yang penting juga. Kanjeng Sepuh, jadi yang terkenal. Beliau memerintah lama sekali. Terkenal juga Raden Museng. Nah ini ada anggapan Kanjeng Sepuh putra Kanjeng Joko. Padahal hasil pembacaan inskripsi tidak bilang begitu. Siapa Kanjeng Sepuh itu? Menurut juga saya, ibunya itu Ratu Anom dan patih ayahnya adalah Patih Madura. Nah ini kita bisa baca di sini bahwa ini Kanjeng Raden Adipati Suro Adiningrat yang didohirkan. Saya membacanya Ratu Nom, tapi peneliti lain membacanya dilahirkan oleh Tuhan sekalian alam. Menurut saya itu tidak pas. Setelah kata didohirkan pasti menyebut ayah atau ibu. Nah, di sini menyebut Ratu Nom. Nah, ini Kanjeng Raden Adipati, bupati paling akhir ya, paling apa itu terkenal. Kemudian ini anaknya Kanjeng Pangeran memerintah selama 29 tahun. Nah perlu diingat Bapak Ibu, inskripsi yang ada di Kanjeng Sepuh itu baru dibuat sekitar 40 tahun setelah Kanjeng Sepuh wafat. Itu inskripsinya baru dibuat, itu baru dipugar itu. Mengapa dipugar? Barengi bikin ini. Ketika bangun cungkup ini sekalian bangun punyanya Kanjeng Sepuh, karena kita lihat angka tahunnya itu sama antara Kanjeng Pangeran dengan Kanjeng Sepuh. Nih 1893 dibangun tahun itu. Kemudian ini kita lihat 1893 sama angka tahunnya ini. Nah ini juga menjelaskan ini. Nah ini bupati yang terakhir, tapi tidak dimakamkan di sini, dimakamkan di Jombang. Ini yang Bagus Badrun, bupati terakhir Sidayu, kemudian dipindahkan ke Jombang. Di sana justru dikenal dengan Kanjeng Sepuh Jombang. Beliau wafat 20 April. Ini alhamdulillah sebenarnya kemarin ya, baru aja. Maksudnya sama-sama Aprilnya gitu. Dan dimakamkan di Jombang. Ini makam beliau, bupati terakhir Sidayu. Ada di kota Jombang. Nah ini SK pembubaran Kabupaten Sidayu. Ini penting sebenarnya. Kapan saya Kabupaten Sidayu dibubarkan? Nah ini ada SK-nya ya. Ada SK-nya, surat keputusan pembubaran Kabupaten Sidayu.
Stadblad van Nederlands Indie nomor 553 tahun 1950. Nah, tahun itu Kabupaten Sidayu dibubarkan. Ini menjadi arsip ini. Ini foto siapa? Ini foto Raden Adipati Arya Suradinat kelima, Bagus Badrun. Dipotret di Surabaya ketika habis perayaan, habis diundang gubernur. Foto. Ini ada tulisannya Regent atau Bupati Sidayu. Dipotret 1900. Nah itu tadi daftar Bupati Sidayu. Ini silsilah cukup penting. Silsilah ini dulu dimiliki oleh Menteri Sekretaris Negara. Beliau termasuk cicit Kanjeng Sepuh juga. Ini beliau yang punya silsilah. Beliau pernah jadi menteri, punya silsilah ini. Nah ini keterkaitan antara bupati-bupati. Yang yang merah-merah ini pernah jadi Bupati Sidayu. Sehingga di sini dengan jelas kita melihat itu, membandingkan dengan itu. Silsilah ini dibuat 1950-an, berarti 70 tahun yang lalu. Apakah ini silsilah paling tua? Enggak, ada yang tua lagi. Nah, ini ada silsilah juga saya temukan, kalau ini dari Kediri. Disusun tidak diketahui. Nah, ini juga ada silsilah 1974 dari Surabaya. Ini beruntungnya ini sudah dikopi dan ditaruh museum, cuma tidak banyak yang baca, gitu aja. Tidak banyak yang baca. Saya sampai mentelengi ini membaca ini. Isinya sama plek. Ini silsilah 1936. Bahasanya pakai bahasa Belanda. Nah, ini silsilah di Madura tahun 1980. Ini ada silsilah lagi yang disusun mantan Bupati Pamekasan, termasuk keturunan juga, tahun 1951. Ini ada silsilah tahun 1871 masih pakai bahasa Belanda oleh Palmer van de Broek. Nah itu tadi silsilah-silsilah dokumen yang sekiranya nanti dapat saya berikan kepada pengurus takmir ini untuk menjadi dokumen, bisa dicek. Nah selain tokoh Bupati Sidayu, di belakang masjid ini ada dua Bupati Gresik. Ada dua Bupati Gresik. Ini yang pertama, kita menyebutnya Kanjeng Gresik. Nah, ini pemerintahnya, itu fotonya. Ini foto beliau. Yang di belakang itu kan ada Kanjeng Gresik. Nah, ini foto beliau. Ini berita kematian di surat kabar. Nah, ini kalau ditampilkan di makamnya tuh asik kayaknya. Ada foto beliau. Ini juga Bupati Gresik dari Pamekasan, Pangeran Pamekasan, gitu. Juga dimuat di berita koran. Nah ini terakhir ini kemarin kita ziarah ke makam para Bupati Sidayu, baik itu yang di Bangkalan, kemarin juga ke Gresik dan tadi ke Ngawen. Ini sebagai bukti bahwa selain membaca inskripsi silsilah, kita juga datangi makam-makam itu. Oke, mungkin itu yang bisa sedikit saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, sampun kita dherekaken paparan kajian sejarah yang telah disampaikan oleh Ustadz Eko Jarwanto. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah Sidayu beserta tokoh-tokoh adipati yang telah menjabat di Kadipaten Sidayu pada masa itu.